Hai guys, selamat sore semuanya. Konnichiwa, bersama saya Dina Emilia di channel Hello Japan. Udang Temanya hari ini adalah kita camping, makan penyetan lele, cintaku semuanya. Kita pikuniku sambil ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Jadi kita sambil makan, kita sambil ngobrol ya. Sambil ngobrol, sambil berantem kita. Awalnya kita cerita kerjaan dulu. Kerjanya ngapain aja? Gimana tapi ini makannya? Kerjanya kita ngurusin mbah-mbah yang sudah tidak berdaya itu. BTW kita beda tempat kerja ya guys. Satu perusahaan tapi tempat kerjanya beda-beda. Tempat kerjanya sama, ruangannya beda. Betul. Unitnya beda. Kalau aku gedungnya beda. Oh iya, kalau yang satu gedungnya sampai gedung-gedungnya beda. Kalau Mbak Vivi awal kerja apa Mbak yang bikin kaget Mbak? Yang bikin kaget itu nggak ada sih, biasa-biasa aja. Aneh. Dodok. Yang pertama bikin kaget bahasa. Sama-sama. Sumpah, Iya. bahasa. Soalnya awal kita datang itu kita dibekalin dengan bahasa Jepang dasar, yang mana kayak bahasa Indonesia nasional, bahasa baku gitu loh. Begitu datang, karena kita ini di daerah, jadi mereka itu pakai bahasa daerah. Jadi kayak kita tuh kayak, hah, ini orang ngomong apa? Kayak bener-bener beda sama apa yang dipelajarin. Kalau aku jam kerja Iya sih. Jam kerja selama di Indonesia sama di Jepang sebenarnya sama, tapi Sistemnya beda. di sini lebih banyak lembur, atau kalau berangkat kerja menurut orang Jepang 5 menit sebelum masuk kerja kita belum datang, itu terhitung terlambat. Jadi itu yang membuat kaget. Terus kalau kalian selama di tempat kerja, selain bahasa, selain jam kerja, apa kondisi pasien ada yang bikin kalian kaget atau gimana? Yang pekerjaan yang dari Indonesia kalian bayangin seperti apa, ternyata di sini beda. Kayak ngerasa kayak gitu nggak? Bayangan enggak sih. Gue udah tahu kalau misalkan di Indonesia kan udah diwanti-wanti kalau kerjaannya bakal kayak gini. Jadi kayak kalau kaget soal pekerjaan enggak terlalu sih. Karena kan setiap pekerjaan menurut gue ada resikonya, ada tantangannya sendiri-sendiri, dan gue tahu dari Indonesia udah dibekalin kalau misalkan ngerawat orang tua tuh nggak gampang. Benar. Jadi kayak gue nggak kaget sih. Kalau aku taunya tuh, gambaran aku ya kayak panti jompo gitu. Gue emang kayak orangnya tuh pada sehat-sehat, tapi ternyata pas datang ke sini kayak ada luka ini, luka itu, kayak penyakit ini, penyakit itu. Kan kita kan pakai kerudung ya. Sedangkan kalau di tempat kerja kita nggak boleh pakai kerudung. Oh iya itu. Apa itu salah satu ada hambatan sendiri nggak sih buat kalian di tempat kerja nggak pakai kerudung, sedangkan kalau kita di luar kita pakai? Sebenarnya sih waktu awal-awal iya ya. Tapi kan udah tahu dari sebelum datang ke sini kan emang nggak dibolehin pakai kerudung. Jadi ya udah mau nggak mau terima. Cuman walaupun ya awalnya kayak nggak enak ya gitu. Disclaimer lagi, nggak semua perusahaan Jepang itu nggak boleh pakai kerudung ya. Beberapa aja. Ada yang beberapa boleh pakai kerudung kok. Tapi kita semua emang dari asrama memang sudah nggak boleh pakai kerudung ya. Benar, udah dibiasain nggak pakai kerudung. Tapi selama kalau di dapet lingkungan perusahaan yang boleh pakai kerudung. benar, betul. Kalau misalkan Mensetsu kalian dipilih sama perusahaan yang oke, kalian pakai kerudung ya, selama kalian belajar di Indonesia boleh pakai kerudung. Tapi kalau nggak boleh ya emang dari awal kita sudah nggak boleh pakai kerudung gitu. Banyak juga itu kemarin yang tanya, Kak boleh pakai kerudung nggak? Pakai kerudung nggak? Boleh, tapi tergantung perusahaan. Soalnya bukan karena agama terus kita nggak boleh pakai kerudung ya.
balik lagi orang Jepang mikirnya buat keamanan pasien. Mungkin kita kalau pakai kerudung, pakai peniti, pakai jarum pentul, atau enggak ngehalangin pas lagi betul. kerja. Kalau kita kan kalau bergerak itu maksudnya kayak kalau mau ngapa-ngapain ke pasien, kita kan nanti bakal ngangkat-ngangkat pasien atau apa segala macem gitu, jadi takut pergerakannya terganggu gitu loh. Tapi bisa sih disiasati pakai kerudung yang pakai kerudung instan. yang ngepas gitu loh, terus Betul. dimasukin gitu. Tapi Bisa, tapi ya belum tahu ya. Makanya makanya nanti semua kita- perusahaan memperbolehkan. Kalau di perusahaan kita belum tanya boleh atau enggak, cuman dari awal boleh. nggak boleh. nggak boleh. Oh iya, kalian ada kepengen pulang nggak? Kayak ada suatu hari nih dari selama 1 tahun ini ya, pengen pulang, kangen rumah, kangen masakan rumah, kangen orang tua, kangen keluarga. Kalau Homesick lah, homesick. Aku cuman kangen sama kulineran doang. Iya sih aku. Bukannya nggak kangen keluarga, namanya keluarga kangen, cuman karena aku juga udah biasa kan aku udah biasa ngekos gitu loh, jadi nggak yang terlalu ini banget sama keluarga yang aku rindu mamahku, adikku, papaku gitu, nggak yang sampai kayak gitu. Cuman yang namanya kangen ya ada, cuman ya standar kangen biasa gitu, nggak sampai yang lebay gitu. Terus kalau lagi kemarin Ramadan gitu emang kerasa kangen kayak Oh iya benar. Kangen suasananya, kangen orang-orangnya. apalagi pas lebaran pengen pulang, pengen ikut kumpul. Betul. Soalnya kalau di sini kan kita mau sholat itu harus booking dulu, sedangkan nggak semua orang dapat kuota untuk sholat. Itu yang bikin sedih sekaligus apa ya, Ya, bikin kangen. kaget, kangen. Tapi ya bisa lah dipakai jalan-jalan ke tempat yang lain. Untuk tahun pertama ya gak tahu, nanti semoga ada kesempatan. Amin, insya Allah. Insya Allah ada. Gaji pasti banyak banget yang penasaran banget sama gaji. Iya. Kalau untuk gaji itu tergantung di mana tempat kalian bekerja. Betul, disclaimer. Karena kita di Osaka ya kayak seperti halnya di Indonesia. Kalau kalian kerja di Jakarta, UMK ya ikut Jakarta. Kerja di Surabaya ikut Surabaya. Dan beda perusahaan juga, meskipun sama-sama di Osaka, meskipun sama-sama di Tokyo misalkan, itu beda perusahaan juga beda kebijakan gaji. Jadi apa ya, apa sih bilangnya, sore-sore apa sih, Masing-masing. masing-masing. Terus kalau misalkan ada yang bilang sini kok gajinya segini, kok kamu segini. Beda, selain bedain lokasi wilayah, juga bedain statusnya, dia magang atau Memang kerja kerja di sini. kerja apa spesifikasi ya gitu. Oh iya, kita ini bertiga aja gajinya nggak pernah sama. Disclaimer, kita gaji nggak pernah sama. Tergantung lemburan, Tergantung jam kerja. Selain karena 2 faktor itu juga tergantung perusahaan. Biasanya kan kita ada bonus tahunan ya. Bonus tahunan itu kita terima per setengah tahun atau 6 bulan sama 1 tahun kerja. Jadi antara bulan 6 sama bulan 12 begitu seterusnya. Nah, kita karena statusnya sebagai pemagang, otomatis gaji yang diterima ditambah bonus itu beda sama orang yang statusnya sebagai pekerja. Di garis bawah ya guys, jangan tanya-tanya lagi. Aku udah tangan kerudung ini. Soalnya banyak banget yang ngomong, katanya kalau kerja di Jepang gajinya 25 juta. Amin. Amin. Ya Allah. Ya memang sih, kalau misalkan kita kerja keras, banyak lembur dan jam kerjanya erai Plus bonus. ya bakal dapat segitu. Tapi yang kalau gaji bersih ya nggak sampai ya, nggak sampai segitu. Yang penting cukup gitu Kalau aja. misalkan dibandingkan sama di Indonesia memang lebih banyak. Jauh. Tapi kalau sampai ke angka 25 juta dan itu gaji bersih, kalau di tempat kita nggak. Belum. Mungkin kalau yang pengen gajinya gede, cobanya Tokyo Tegino benar. Itu gajinya emang sama kayak pekerja asli Jepang.
bonusnya juga sugoi. Betul. Enak nggak enaknya kerja Kaigo? Dari Vivi Sang dulu. Aku bosan tiap hari kayak gitu. Kayak ya gitu, kita kan biasa ya kalau misalkan kita nganggur sehari-hari tuh bangun, tidur, makan, mandi gitu kan setiap repeat gitu. Nah kalau kerja kayak gue ini kita ngelakuin hal kayak gitu ke orang lain. Betul. Bangunin, tidurin, makan, toilet, mandi kayak gitu-gitu. Dan itu sehari 3 kali. Repeat pokoknya. Kegiatan meripit adalah kunci. Terus gak enaknya itu kalau yang kedua, berapa sih, boleh berapa aja? Iya boleh Terserah. berapa aja bebas. Kalau misalkan pasien yang ngomongnya nggak ngerti ya, udah mah pakai bahasa daerah, cepat. Terus kan beda ya kalau orang tua ngomong Iya. sama yang orang muda gitu, biasa ngomong tuh beda speednya, pelafalannya gitu. Itu yang bikin kayak ngomong apa gitu. terus sukanya Dan satu lagi, kalau mereka ngamuk itu sangat-sangat menguras emosi. benar. Ya spesialisnya tanya aja sama Gina Chang. Terus sukanya Sukanya ya kadang kalau misalkan ada satu pasien yang dia tuh baik sama kita, suka ngasih advice kayak gitu tuh, kayak ngerasa ngerasa kayak orang tua sendiri gitu. Jadi di sini tuh gak kesepian. gitu. Dina Changwa. Kalau aku sukanya karena di tempat aku orangnya yang bermasalah adalah Ataman. antara kepala Bunda lu tuh ke atas ya. Jadi mereka tuh karena demensia, jadi ingatan mereka tuh jangka pendek atau bahkan mereka nggak ingat sama sekali tentang diri mereka sendiri. Udah. Karena mereka kadang kalau kita ajak ngomong itu, misal nanya kabar, kamu apa kabar, terus mereka jawab aku udah makan. Nah itu lucu kalau buat aku. Terus juga karena mereka ugoiteiru, mereka bergerak, kita tuh kerja tuh nggak bosen, nggak stuck di situ-situ aja. Kayak misalkan seputar apa ya, patokokang atau ganti selimut, ganti spray, ganti popok gitu doang, enggak. Tapi kita ngikutin kegiatannya mereka mau ngapain. Itu kita sebagai kaigo, kita sebagai perawat, kita mengikuti aktivitas mereka. Nah itu suka ya, buat aku tuh aktivitas yang menyenangkan. Tapi dukanya juga banyak, karena mereka suka lupa sama diri mereka sendiri. Jadi kalau kita misal kamu tolong makan ya, nah mereka tuh suka lupa gitu. Mereka udah makan atau mereka mau masukin ke mulutnya mereka sendiri, mereka lupa mulutnya di sebelah mana. Terus suka misal kalau lagi di toilet, kita mau ganti popoknya belum dilepas, ternyata dia udah buang air kecil atau buang air besar duluan gitu-gitu. Itu ya capek ya. Terus karena apa ya, mereka tuh sehat tapi memorinya yang nggak sehat, jadi kesehatan mentalnya ini kita sering harus lebih sabar daripada kesabaran yang biasanya. Mungkin kalau di tempat lain, misalnya di tempatnya Anisang, karena orangnya nggak bisa bergerak, jadi bisa bergerak cuman harus kita bantu menggerakkan. limited. Nah, menurut aku pekerjaan yang kayak gitu nggak terlalu memakan emosi kesabarannya kita tuh, nggak terlalu diuji gitu. Tapi kalau kumpulan sama orang-orang yang punya masalah sama kepala, ingatan dan lain sebagainya, itu
bakalan bener-bener menguji kesabaran, menguras emosi. Ya gimana caranya? Kalian harus menjaga kesehatan mental kalian sendiri. Gitu kalau dari aku. Kalau di tempat aku kebetulan karena tempatnya itu memang orang-orang yang hampir tidak bisa bergerak. Maksudnya kayak bener-bener mereka itu 80% hidupnya itu di kasur. Bahkan makan aja ada yang udah dari selang langsung ke perut. Kalau misalkan di Indonesia mungkin NGT ya. Kalau NGT kan dari hidung, NGT dari hidung. Ini langsung jadi perutnya dibolongin pakai feeding tube gitu loh. Jadi langsung ke perut. Jadi mereka tuh makannya kayak gitu. Ada juga yang masih makan biasa tapi disuapin kayak gitu-gitu. Sukanya karena mereka nggak banyak bergerak dan tidak banyak menolak apapun gitu. Jadi kita ya udah bisa, maksudnya bukan bisa seenaknya sih, maksudnya kayak kita yang menentukan apa yang harus dia lakukan, kita yang menentukan gitu. Jadi enak aja menurut gua, kayak mereka juga kayak nggak bisa ngelawan gitu loh, tidak terlalu memakan mental gitu loh, nggak terlalu menguras mental. Dan alhamdulillahnya di tempat aku itu orang-orang partner kerja aku tuh care banget gitu loh, sama ya satu sama lain tuh saling care aja gitu. Jadi bener-bener ngerasa kayak disayang aja gitu. Itu enaknya. Nggak enaknya ya itu tadi, mungkin kalau Dina sang bilang kalau di tempat dia nggak bosan. Kalau di tempat aku justru kan bosan ya, karena kerjaannya repeat, bener-bener repeat. Pagi ini, siang ini, sore ini, jadi bener-bener repeat. Jadi kayak bosan aja gitu kerjanya gitu sih. Tapi dimanapun tempat kerjanya, kita semua pasti udah tahu ya, bakal ada suka duka. Jadi ya dimana aja dinikmati, Enjoy sambil makan lele. Pekerjaan diambil serunya, diambil ya kita karena di sini statusnya magang ya, diambil ilmunya. Kalau ada yang kesusahan ya kita tanya sama yang lebih senior atau yang lebih ngerti daripada kita gitu. Terus kalau ada masalah sama, misal kita ada lagi sedih atau lagi apa yang ya berefek buruk lah buat kita konsultasi atau kita sharing sama teman, sama orang lain yang bisa kita ajak ngobrol biar meredakan semua duka-duka itu, biar nggak jadi makin membesar, akhirnya merugikan diri kita sendiri. Itu sih yang paling penting menurut aku. Oh ya, ini banyak juga nih aku dapat kayak bukan aduan sih, kayak banyak banget yang curhat sama aku. Kayak tahun pertama itu rata-rata banyak yang pengen banget pulang gitu. Tahun pertama banyak banget yang ini, banyak banget yang ini gitu, banyak yang kesusahan. Cuman kalau misalkan dari aku sendiri gitu ya, alhamdulillahnya berpartner dengan mereka berdua gitu kan, satu rumah dengan mereka berdua, tinggal sama mereka berdua tuh, jadi kayak kita setiap hari berantem. Tidak berantem adalah keharusan dan kewajiban, tapi berantemnya kita itu yang justru yang bikin apa ya, mempererat makin dekat, makin kenal satu sama lain, yang sebelumnya sama di Indonesia nggak kenal sama sekali sama dua manusia ini aku. Tuh. Jadi buat kalian yang pengen apa ya, pengen ke Jepang gitu, pengen ngerasain jadi kayak gue, begitu nanti ke Jepang akur-akur sama teman rumah deh, soalnya Gimana pun kalau kalian sakit atau kalian ada apapun, mereka adalah orang pertama yang bantuin kalian. Betul. Yang penting kita sehat selalu, gaji seberapapun kita syukuri, punya teman yang baik juga kita syukuri, teman yang jahat juga kita syukuri. Apapun yang datang dan pergi, bersyukur adalah kunci. Udah gitu aja ya guys, ini makanan juga bentar lagi habis, kita mau lanjutin makan. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kalian tulis aja di kolom komentar ya. Nanti ada kesempatan insya Allah dibikin video lagi. Terima kasih semuanya. Atau ada yang mau request gitu apa? Ya Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.